Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya mohon maaf dulu ya karena Zoom-nya telat. Soalnya barusan masih di jalan. Hmm. Lanjutkan kepada pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang alamatul raf'i dan juga alamatul nasbi. Hari ini pembahasannya adalah alamatul khafdi, khafat atau jer. Tanda-tanda untuk i'rab jar. Apa saja yang menjadi tanda dari i'rab jar? Kalau yang rofa, kemarin untuk mengingat-ingat kembali, tanda i'rab rofa itu ada dhammah, ada yang menggunakan waw, yaitu jamak mudzakkar dan asmaul khamsah, ada yang menggunakan eh, alif, yaitu isim tasniyah, ada yang menggunakan tetapnya nun, afalul khamsah. Sementara nasab itu memiliki 5 tanda. Ada yang menggunakan fathah, menggunakan iya, yang menggunakan alif, asmaul khamsah. Ada juga yang menggunakan kasroh. Nasabnya menggunakan kasroh yaitu jamak muannats salim. Yang terakhir nasab dengan membuang huruf illat, membuang nun, yaitu di afalul khamsah. Sekarang adalah babu alamatul khafdi. Tanda i'rab untuk i'rab jar. Perlu diketahui bahwa i'rab jar itu hanya khusus kepada isim. Kalimat fiil tidak ada i'rab jar, hanya berlaku pada kalimat isim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul khafdil lati bihan dobat kasrun wa ya'un summa fathatun alif. I'rab jar mempunyai 3 tanda. I'rab jar itu tandanya cuma 3. Yang pertama kasroh, yang kedua iya, dan yang ketiga adalah fathah. Ada 3 tanda dari i'rab jar. Langsung yang pertama, wafat bikasrima minal asma urif fi raf'ihi bid-dhammi haitsu yansharif. Kasrah menjadi tanda i'rab jar pada 3 tempat, yaitu isim mufrad. Yang pertama isim mufrad. Kalau kita ingat-ingat kembali, berarti isim mufrad itu rafa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah. Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Itu untuk isim mufrad yang pertama. Kemudian yang kedua jamak taksir. Jamak taksir sebagaimana keterangan kemarin adalah isim bermakna banyak dengan merubah bentuk i'rab dengan mengubah bentuk mufradnya. Marartu birrijali. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Jamak taksir berat sama sebagaimana isim mufrad. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Marartu bil muslimati. Ini jarnya menggunakan kasroh. Nasab dan jar untuk jamak muannats salim menggunakan kasroh. Al muslimatu, kalau nasab al muslimati, kalau jar al muslimati. Untuk jamak muannats salim. Tanda jar yang pertama adalah kasroh. Kemudian yang kedua ada ya. Wafid biya'in kullama biha nusib wal khamsatul asma bisartiha tusib. Ia menjadi tanda i'rab berada pada 3 tempat, yaitu isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, terakhir adalah asmaul khamsah. Isim tasniyah, marartu bizaidaini. Tasniyah adalah isim yang bermakna dua.
dengan tambahan alif nun ketika rofa. Kalau rofanya menggunakan alif nun, nasab dan jarnya menggunakan iya nun. Bizaidaini, al-muslimaini, al-mu'minaini. Jadi kalau menggunakan iya itu bisa nasab, bisa jar. Untuk mengetahuinya nanti Oh iya, ini pelajaran tentang nasab. sesuai dengan amil yang masuk. Kemudian jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim contohnya marartu bizaidaini. Marartu bizaidina itu jamak mudzakkar salim. Isim yang bermakna banyak dengan tambahan waw nun. Kalau rafa' zaiduna, nasab zaidina, jar zaidina. Al-mu'minuna, al-mu'minina, al-mu'minina. Kemudian yang ketiga adalah asmaul khamsah. Seperti marartu bi abika. Wal khamsatul asma bisartiha tusib. Asmaul khamsah itu tetap harus memenuhi syaratnya. Apa syaratnya asmaul khamsah? Syaratnya asmaul khamsah Harus apa? Ada kalimat setelahnya. Ada harus kata ada setelahnya. kalimat setelahnya. Harus mudhof pada kalimat lain. Maka kalau memenuhi syarat, rofanya menggunakan wawu, nasab alif, jar, iya. Kalau tidak memenuhi syarat, maka menggunakan dhamma pada kasroh. Tuh ya. Kasroh dan iya. Kemudian yang terakhir, wafid bifathin kullama la yansorif mimma biwasfil fi'li soro yattasif bi ayyahuzal ismu illataini au illatan tuni anis nataini. Fathah sebagai tanda i'rab jar itu hanya berada pada satu tempat, yaitu isim ghairu munsharif. Ini yang menggunakan fathah cuma isim ghairu munsharif. Kalau kemarin nasab ada yang menggunakan kasroh hanya satu yaitu jamak muannats salim. Sekarang dari i'rab jar itu ada yang menggunakan fathah yaitu isim ghairu munsharif. Contohnya marartu bi Ahmada. Maka ketika jar di situ dibaca bi Ahmada bukan bi Ahmadin. Sampai sini ada pertanyaan? Materinya selesai ini. Nanti setelah ini pembahasan isim ghairu munsharif. Kita lanjut. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan ada ilat. Jadi pada lumrahnya, pada kebanyakan lafaz bahasa Arab itu kalau tidak beral, kalau berupa kalimat isim dan tidak beral, maka harus dikasih tanwin. Tanwin. Contoh, rojulun. Rojulun. Ini harus ada tanwin. Kapan lafaz itu tidak boleh bertanwin? Ketika ada al. Ar-rojulu. Karena tanwin dan al itu adalah saling bermusuhan. Kalau ada alif lam, maka nggak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin, nggak boleh ada alif lam. Maka salah ketika kita menulis ar-rojulun. Itu salah cara bacanya. Jadi kaidah asarnya, setiap ada lafadz yang beral, itu nggak boleh tanwin. Dan setiap lafadz yang tidak beral, itu harus tanwin. Tuh pada awalnya. Kecuali lafadz-lafadz yang
termasuk bagian isim ghairu munsharif. Contoh, Ahmadu. Ahmadu. Ini salah satu contoh isim ghairu munsharif. Jadi meskipun tidak ada hal, ini nggak boleh dibaca tanwin. Tidak boleh dibaca Ahmadun. Karena ini termasuk isim ghairu munsharif. Apa itu ghairu munsharif? Adalah isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan ada ilat atau penyebabnya. Kemudian dilanjutkan fa'alifut ta'nisi anat wahdaha wa sighatul jam'il ladzi qad intaha. Ilat dalam isim ghairu munsharif itu terbagi menjadi dua. Ada ilat satu, ada ilat dua. Ilat itu istilahnya itu mungkin penyakit ya, atau penyebab. Ilat satu, yang pertama alif ta'nis maksurah. Wazan fi'la, fu'la, fa'la. Ini dihafalkan. Fu'la, fi'la, fa'lanya, lafad-lafadnya, wazan. Kalau ada kalimat yang harokatnya sama dengan wazan-wazan tiga ini, fi'la, dzikra, fu'la, udhma, fa'la, mardo, ini termasuk isim ghairu munsharif yang ilat satu, yaitu alif tanis maksurah. Maksurah itu artinya adalah alif bengkong, ini maksurah namanya. Alif yang terdapat di belakang ini alif tanis maksurah. Maka ini termasuk isim ghairu munsharif. Yang kedua ada alif tanis mamdudah. Wazannya fu'ala'u dan fa'la'u. Contoh misal ada lafaz fuqara. Fuqara'u wal fuqara ini ikut wazan fu'ala'u. Maka lafaz fuqara'u ini termasuk isim ghairu munsharif dan tidak boleh bertanwin. Kemudian sigat muntahal jumu'. Wazannya mafa'ilu masajidu. Wazan dari sigat muntahal jumu'. Jadi setiap lafaz yang ikut wazan mafa'ilu seperti masobihu. Masobihu ini jamak dari misbah, lampu. Atau mafa'ilu masajidu, jamak dari masjid. Maka ini termasuk isim ghairu munsharif. Masajidu, maka nggak boleh dibaca masajidun atau masobihun. Meskipun tidak ada al, karena termasuk isim ghairu munsharif. Kalau ditanya ilat berapa? Ilat satu. Apa ilatnya? Sigot muntahal jumu. Itu untuk ilat yang pertama. Kemudian ada ilat dua. Ilat dua ini terbagi menjadi dua. Ada yang sifat, ada yang alami. Sifat itu artinya sifat, wasfiyah. Alami itu artinya nama. Jadi isim-isim yang bermakna sifat dan berwazan fi'il ini disebut ilat dua. Ini yang pertama sifat dengan wazan fi'il. Sifat dengan wazan fi'il. Contoh wazan fi'il. Wazan fi'il itu adalah lafat-lafat yang ikut wazan af'ala. Ini namanya wazan fi'il. Jadi kalau ada sifat yang ikut wazan af'ala, maka di situ isim ghairu munsharif. Kalau sifatnya tidak ikut wazan af'ala, maka enggak. Contoh misal jamilun, tampan. Itu bukan isim ghairu munsharif karena tidak ikut wazan af'ala. Beda kalau nanti diikutkan wazan af'ala. Contoh ajmala, akroma, akbaru. Itu semua menjadi isim ghairu munsharif. Illat dua, wasfiyah dan wazan fi'il. Kemudian yang kedua ziyadah alif nun. Maksudnya ziyadah alif nun
ilatnya itu, hurufnya itu terdapat alif nun di belakangnya. Dan ikut wazan fa'lanu. Yang perlu diperhatikan bahwa alif nun di sini bukan alif nun tasniyah. Kalau alif nun tasniyah, ini bacanya sakroni. Tapi ini dibaca sakronu, wazan-wazan fa'lanu. Ini ilat dua yang berupa sifat dan alif nun. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu sifat dengan udul. Setiap lafaz yang ikut wazan fu'alu, sifat yang berwazan fu'alu, maka itu ilatnya adalah alamiah, wasfiyah, dan udul. Contoh, ukhoru, itu termasuk dari wasfiyah dan udul. Ada pertanyaan? Kalau Izin tidak bertanya, ada, Ustaz. apa? Yang dimaksud sifat itu yang gimana, Ustaz? Yang dimaksud sifat. Jadi isim-isim yang bermakna sifat. Misal ini kan artinya semuanya sifat. Ahsanu bagus, akroma mulia, akbaru besar, sakronu mabuk. Itu kan sifat. Bukan nama dari benda. Ukhoru yang lain itu namanya sifat. Al-Madinatu akbaru misal. Contoh kalau yang sering kita ucapkan Allahu Akbaru. Nah, lafaz Allahu Akbaru ini nggak boleh di tanwin akbarunya meskipun tidak ada alnya. Kenapa? Karena akbaru di sini adalah sifat. Sifat wazan fi'il. Sifat isim yang bermakna sifat dan berwazan af'alu. Kemudian nanti ada di ilat dua yang kedua, ini alamiah. Alamiah itu adalah nama orang, nama benda, nama hewan, semuanya. Kalau yang pertama alami wazan fi'il. Kalau ada nama orang ikut wazan af'ala, nama orang ikut wazan af'ala, misal Ahmad, Akbar, Akrom, siapa lagi? As'ad, As'adu. Pokok yang ikut wazan af'ala, maka itu masuk wazan fi'il. Alamiah dan wazan fi'il. Ini sama dengan sebelumnya, sama-sama af'ala. Sama-sama af'ala. Cuma yang membedakan adalah artinya. Kalau di sini berarti sebagai nama, contohnya Akbaru di sini sebagai nama, ada orang namanya Akbar, maka Akbarunya di situ ilatnya alami dan wazan fi'il. Sementara dalam yang pertama, Akbaru di sini bermakna sifat. Misal dalam perkataan Allahu Akbar. Akbaru di situ kan bukan nama, melainkan sifat dari Allah. Kalau ada nama yang ikut wazan afala, maka itu sim ghairu munsharif. Contoh Ahmad, Akrom, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, nama yang berakhiran alif nun. Contoh Ramadan, nama bulan, Usman, nama orang. Itu semua termasuk isim ghairu munsharif. Maka gak boleh dibaca Ramadanu, Ramadanun, atau Ramadonin. Nggak boleh. Ramadona atau Ramadoni, Ramadonu. Yang ketiga alamiah udul. Nama orang atau nama benda yang ikut wazan fu'alu. Contohnya Umaru. Atau nama-nama yang lain yang ikut wazan fu'alu. Itu ilatnya alamiah dan udul. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada tarkib masjid. Tarkib masjid ini adalah dua kata yang dijadikan satu. Contoh yang banyak dicontohkan di kitab itu lafaz hadro mautun. Nama hadro maut itu asalnya adalah hadro dan mautun. Kemudian dijadikan satu nama. Maka itu disebut alami tarkib masjid. Hadro mautun.
Misal contoh, ada desa namanya Sukamakmur. Itu kan namanya itu gabungan dari Suka dan Makmur. Maka ini kalau secara bahasa Arab, ini disebut tarkib masjid. Prakteknya seperti itu tarkib masjid. Ada dua kata yang dijadikan satu. Surabaya. Itu kan asalnya Sura dan Baya. Itu tarkib masjid kalau dalam bahasa Arabnya. Maka ketika tarkib masjid, alamiah tarkib masjid, itu cara bacanya hadramautu. Nggak boleh dibaca hadramautun. Yang kelima adalah taknis. Nama yang menunjukkan perempuan. Zainabah, Makkata, Fatimata. Nama perempuan itu adalah isim ghairu munsorif. Maka nggak boleh ditanwin. Yang terakhir, nama yang berasal dari selain bahasa Arab dan lebih dari 3 huruf. Contohnya Ismailu. Ini bukan bahasa Arab. Maka dibaca Ismailu. Tuh untuk ilat 2. Asmaul isim ghairu munsharif itu memiliki syarat, yaitu tidak mudhof dan tidak beral. Tidak mudhof dan tidak beral. Ini syarat jar menggunakan fathah. Kan tadi dijelaskan bahwa isim ghairu munsharif itu adalah satu-satunya isim yang ketika jar, ketika khafat, itu menggunakan harokat fathah. Hanya saja jarnya dengan fathah itu memerlukan syarat. Harus memenuhi satu syarat. Apa syaratnya? Tidak mudhof dan tidak beral. Contohnya masajidu, masajida. Ketika jar, min masajidi, min masajida. Kalau jar. Karena lafaz ini sudah memenuhi syarat. Tidak mudhof dan tidak beral. Kalau beral, maka kembali lagi ke asal. Jarnya menggunakan kasroh, bukan fathah. Minal masajidi, bukan minal masajida. Atau mudhof, min masajidil harami. Ini nggak bisa kita baca min masajidil harami. Karena tidak memenuhi syarat. Makanya dalam perdebatan mengenai niat puasa, itu gimana yang betul? Nawaitu sauma ghadin ambai per Ramadana hadhis sanad. Ini kalian bacanya gimana? Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana. Ini ada yang baca Ramadana, ada yang baca Ramadhani. Kalian ikut baca yang mana? Madonna. Ramadana. Yang baca Ramadana, ada yang baca Ramadhani kalau puasa? Ramadana apa Ramadhani? Kalau di Mudofin Syahri, dek, Syahri Ramadan nih. Coba ada yang menjelaskan gimana kalau dibaca Ramadana, kapan dibaca Ramadhani? Kalau tidak dimudofkan pada lafadz hadis sanati, misal di sini stop di sini, saya puasa besok, saya niat puasa besok untuk
melaksanakan fardu bulan Ramadan, titik di sini, hadhihi sanati, di tahun ini, maka ini dibaca Ramadana, karena di stop. Fardu sehari Ramadana, hadhihi sanati, tinggal lemiki tahun, maka ini bisa dibaca Ramadana, kalau komanya di situ. Cuma kalau nanti dimudahkan, fardi syahri Ramadana hadhihi sanati, kefarduan bulan Ramadan di tahun ini, maka cara bacanya Ramadhani. Sahri Ramadhani hadhihi sanati. Ramadan di bulan ini. Kenapa menggunakan kasroh? Karena tidak memenuhi syarat yang berupa tidak boleh mudhof. Tuh. Jadi Ramadhana betul, Ramadhani betul. Asal tahu alasannya. Jadi ini kesimpulannya yang khofat itu ada kasroh, ya, dan fathah. Fathah cuma masuk ke isim ghairu munsharif. Ini sedikit tambahan isim mangkus dan maksur. Wa illatul asma'i ya'un wa alif fi nahwu qadin wal fata biha urif i'rabu kullin minhuma muqaddaru biha walakin nasbu qadin yadharu. Isim mu'tal itu berarti kaitannya dengan huruf illat. Waw alif ya. Isim mu'tal itu ada dua, yaitu mu'tal ya, atau namanya isim mangkus, dan mu'tal alif, isim maksur. Kalau mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa iya dan sebelumnya berharokat kasroh. Mu'tal iya itu berarti huruf akhirnya dari kalimat isim itu adalah iya. Maka itu disebut isim mangkus. Kalau huruf akhirnya berupa alif, maka disebut isim maksur. Kalau alif maksur, kalau iya mangkus. Ini nanti perbedaannya ketika di i'rab. Ketika rofa sama-sama dikira-kirakan. Ja'a al-qadi, ja'a al-fata. Ini mana rofaknya? Rofaknya ini menggunakan dhammah. Dalam contoh ini rofaknya semuanya menggunakan dhammah. Nasabnya menggunakan fathah dan jarnya menggunakan kasrah. Hanya saja untuk yang rofa ini dikira-kirakan. Jadi seolah-olah dari di harokat iya ini ada dhammah, ada dhammah. Al-qadiyu. Ini seolah-olah al-qadiyu, cuma qadiyunya ini gak dibaca. Tetap dibaca al-qadi. Begitu juga di al-fatah. Seolah-olah di alifnya itu ada harokat dhammahnya. Sementara dalam waktu nasab, untuk isim mangkus itu diperjelas. Fathahnya kelihatan. Ra'aitu al-qadiyah. Sedangkan ketika maksur, untuk isim maksur tetap dikira-kirakan. Ra'aitu al-fatah. Dan terakhir ketika jer, sama-sama dikira-kirakan semua. Bil qadi, bil fatah. Itu isim maksur dan isim mangkus. Kemudian waqaddaru thalathatal aksami fil mimi qabla ya min gulami. Isim yang dimudhafkan pada ya mutakallim, maka semua i'rabnya rafa nasab jer dikira-kirakan pada huruf sebelum ya mutakallim. Contoh ja'a gulami. Baiti, baiti, baiti. Gulami, gulami, gulami. Ini rafa nasab jar bacanya tetap. Karena tanda i'rabnya dikira-kirakan pada lafaz sebelum ya mutakallimnya. Kalau di gulami berarti dikira-kirakan pada mimnya. Itu isim ghairu, isim yang mudah pada ya mutakallim.
Ini tambahan wal wawu fi ka muslimai utmirat wan nunu fi la tublawunna quddirat. Jamak mudzakkar salim yang dimudhafkan pada ya mutakallim itu tanda i'rabnya berupa waw dikira-kirakan seperti ja'al muslimayya. Muslimayya. Ini hasil dari iklal. Awalnya muslimuna, jamak mudzakkar salim muslimuna yang sambung dengan ya mutakallim, li dengan ya mutakallim. Maka jadi nunnya dibuang. Setelah muslimuna lalu bertemu ya mutakallim, maka nunnya dibuang. Muslimu ya, muslimu ya. Karena ini ada waw dan iya, maka wawnya diganti ya. Muslimu ya. Kemudian berubah lagi menjadi idghamkan menjadi muslimu ya. Terakhir, karena mim ini kurang cocok kalau diharokati dhammah. Kenapa gak cocok? Karena setelahnya berupa iya. Iya itu cocoknya sama kasroh. Maka dibaca muslimiyya. Ini i'lal. Jadi kalau ada jamak mudzakkar salim, mudhaf pada jamak mutakallim, maka cara bacanya muslimiyya, mukminiyya. Begitu pula falul khamsah yang bertemu dengan nun taukid sakilah, maka rofaknya yang berupa nun dikira-kirakan. Latu belawunna. Ini dikira-kirakan. Latu belawunna. Latu bela, latu belawuna. Latu belawuna. Latu belawuna. Jadi nanti pada akhirnya menjadi latu belawunna. Ini kalau kita talkhis, kita ringkas pembahasannya. Isi mufrad, dhamma fathah kasroh. Jamak taksir, dhamma fathah kasroh. Isi mangkus. Apa itu mangkus? Barusan, apa masih ingat? Mangkus adalah Ya, bengkok. itu maksur. Kalau mangkus itu iya ya. Isim yang berakhiran iya. Dhamma muqaddarah, fathahnya dhahirah, kasrohnya muqaddar. Kalau maksur, dhamma fathah kasroh, muqaddarah semua. Isim yang mudah pada ya mutakallim, dhamma fathah kasroh, muqaddar semua. Ghairu munsharif. Apa itu ghairu munsharif? Tidak menerima tanwin. Yang Isim tidak menerima tanwin. tanwin karena adanya ilat. Itu tanda i'rabnya dhamma fathah fathah. Kapan isim ghairu munsharif jar dengan fathah? Syaratnya Tidak beralif lam. tidak Tidak beralif lam bermudhof. dan tidak mudhof. Kemudian ada muannas salim dhamma kasroh kasroh mudzakkar salim waw ya ya. Sintasnya alif ya ya. Asmaul khamsah waw alif ya. Ini kalau dicontohkan muslimatun, muslimatan, muslimatin. Kalau tasniyah muslimani, muslimaini, muslimaini. Jamak mudzakkar muslimuna, muslimina, muslimina. Kalau jamak muannas muslimatun, nasabnya dengan kasroh. Muslimatin, muslimatin. Jamak taksir dhamma kata kasroh. Kutubun, kutuban, kutubin. Asmaul khamsah waw alif ya. Abuka, abaka, dan abika. Ghairu munsharif makkatu, makkata, makkata. Jarnya menggunakan fathah untuk isim ghairu munsharif. Makkatu, makkata, makkata. Kalau isim mangkus, muqaddar, dhahir, qadi, qadiya, qadi. Isim maksur, al-fata, al-fata, al-fata. Isim yang mudhaf, kitabi, kitabi, dan kitabi. Ini untuk ringkasan dari tanda wirob untuk isim, rafa, nasab, dan jar. Ada pertanyaan dulu? Ustaz, kalau apa ghairu munsharif itu
dia ngikutin muannas muzakarnya gak Zat? Bagaimana? Ismu ghairul munsorif ngikutin muzakkar muannasnya enggak? Misalnya kan eh, apa Khadijah kan wanita tuh, Hmm. Jamilah, Jamilah itu kalau Jamilah kan dia cantik saja. Tapi kalau misalnya Khadijah Ajmalah pakai tak marbuto juga atau Ajmalu Zat? Kalau mau diartikan dijadikan isim tafdil, kalau yang muannas itu ikut wazan fu'la kalau nggak keliru ya. Misal akdoma menjadi udma, a'la ulya, ajmala apa kalau ajmala berarti? Tapi ada juga yang wazan memang itu berlaku semua. Ajmala itu bisa laki bisa perempuan gitu. Hmm. Sedangkan untuk yang wazan fi'il itu terbatas pada yang af'ala. Kalau yang perempuan fu'la Hmm. bisa dipaham. Iya Zat. Ya Allah. Jadi kaidah dalam bahasa Arab itu memang terkadang ada pengecualian karena memang kaidah itu diambilnya dari aksariyah, bukan hukum paten, bukan hukum tetap, melainkan kebanyakan lafaz itu seperti ini. Kalau ada lafaz lain yang nggak sesuai, ya bisa saja benar. Tinggal nanti dirujuk kepada kitabnya. Bisa di kamus atau di kitab. Ada pertanyaan lain? Terangkan lagi Zat yang apa ya mutakalim yang jama muzakkar salim Zat. Ini. Ya. Ini lebih ke sedikit anu ya, Bang. Ini apa namanya? Tambahan. Ini lebih ke tambahannya. Jadi nanti kalau ada jamak mudzakkar salim gabung dengan iya mutakallim, maka cara bacanya itu langsung dibaca muslimi ya, gitu. Sementara ini semua ini adalah proses iklalannya. Muslimuna kalau bertemu dengan jamak mutakallim berarti kan artinya orang-orang Islamku gitu berarti. Misal kitabuna kitabuna ketemu dengan jamak mudzakkar salim. Kitabuya itu nanti bacanya. Kitab-kitabku. Tuh. Ini semua adalah proses iklalannya. Pada akhirnya nanti bacanya muslimiyah. Kitabuna berarti kitabiyah gitu nanti cara bacanya. Ini coba Alhamdulillah ini huruf apa? Isim rofa Isim rofa. Rofanya menggunakan dhamma dhamma lillahi. Lillahi huruf majrur Cer. jar jar. Mana huruf jarnya? lam Li. Alladhi ini isim Mausul. mausul. Anzala itu apa? fi'il madi Anzala Ilmadi. fil madi. Berarti kalau fil madi mu'rab apa mabni? mabni Mabni. Ala abdihi al-kitaba. Kitaba nasab dengan fathah. Walam yaja'al lahu iwaja. Yaja'al ini jazm. Ini dibahas besok, jazm. Iman ini juga nasab. Liyundiro ini nasab karena menggunakan fathah.
Yundiro ini kalimat apa? Film mudhari. Fi'il mudhari. Ba'san sadidan min ladunhu. Nah, ini ladun ini salah satu dhorof. Ada yang mengatakan ladun itu dhorof. Kemudian kemasukan min ladunhu. Wa yubashiral mu'minina. Mu'minina ini nasab apa jar? Nasab. Nasab. Kenapa nasab? Maf'ul. Nah, itu menjadi maf'ul. Ini udah lebih dari pembahasan berarti ya. Kalau masih Iya. pembahasan, mu'minina itu bisa nasab, bisa jar. Karena tandanya menggunakan iya. Ya. Dan ini termasuk jamak mudzakkar salim. Dan benar, ini menjadi maf'ul. Yubashshiro. Yubashshiro ini fi'il mudhari. Kira apa? Nasab. 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 Ini dinasobkan sama li ini. Karena ada waw. Ini namanya waw. Waw apa ini namanya? Waw ataf. Atau Waw atof. Jadi lafad yubassiru. Yubassiro ini diatofkan kepada lafad yundiro. Liyundiro wa yubassiro. Alladzina isim mausul ya'maluna. Ini apa ya'maluna? Rafa. I'rab rofa, tanda rofanya dengan Non Waw. tetap. tetapnya nun. Ini bukan isim jamak mudzakkar salim, jangan salah. Karena Oh ini iya. mudhari, ini ada huruf mudharanya. Karena ini fi'il mudhari, maka ini rofanya dengan tetapnya nun. Non. Lalu. Kalau nasab jazm maka dibaca Ya malu. ya malu. As-solihati ini i'rab apa? Nasab. Bisa nasab, bisa Jar. jar. Kira-kira dalam ayat ini nasab apa jar? Nasab. Nasab, karena gak ada alasan dibaca jar. Kemudian salah satu tanda, kalau setelah kalimat fi'il, itu gak ada yang dibaca jar, kecuali ada huruf jarnya. Jadi kalau menemukan kalimat fi'il, setelahnya itu jangan dibaca jar, tapi dibaca nasab atau rofa. Anna lahum ajron nasab hasanan nasab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya sama seperti kemarin, cari yang tanda jar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah bisa dikoreksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.